Seorang kakak sengaja buat adiknya selalu jelek depan guru sehingga nilai si kakak bisa lebih bagus dan adiknya dikasih nilai jelek. Bahkan adiknya sengaja dibikin telat ke sekolah supaya adiknya itu mendapatkan nilai minus lagi. Dan gak hanya itu aja, si kakaknya sering banget cepuin bocil ini melakukan sesuatu yang jelek-jelek di sekolah. Padahal sebenarnya dia gak ngelakuin itu sama sekali. Adiknya pun jadinya gak punya teman sama sekali. Bahkan setelah adiknya mulai protes akan kelakuan kakaknya ini, si kakak malah tetap aja nyolot banget sama si adiknya ini. Akhirnya adiknya udah gak tahan dan mendorong si kakak di tengah jalan. Tapi tiba-tiba si adik langsung ditabrak sama mobil dan akhirnya meninggal. Kakaknya pun gak merasa bersalah sama sekali dan bahkan dia malah ngumpetin kematian dari adiknya sendiri. Cewek ini ngeliat berita kalau ada alien datang ke bumi. Pas dia tahu hal tersebut, dia langsung bikin jebakan supaya alien gak akan mengganggu dia sama sekali. Pas jebakannya udah selesai, ternyata si alien itu ada di depan pintu rumah cewek ini. Si alien pun langsung terkena jebakan tersebut dan langsung jatuh dong. Bahkan mukanya itu terkena kue, padahal kuenya dan bunga itu dikasih untuk cewek ini karena si alien itu jatuh cinta sama manusia. Cewek ini pun langsung merasa bersalah banget dan akhirnya dia pun langsung mau pacaran sama si alien. Karena ternyata aliennya udah ngeliatin dia dari atas sana. Jadi alien datang ke dunia ternyata karena bucin doang guys. Pelatih balet paling terkenal ini malu banget sama anak muridnya yang sekarang. Karena setiap konser selalu anak muridnya itu bikin gagal. Akhirnya dia pun gak mau nonton konser itu dan dia kangen banget sama masa kejayaannya di masa lalu. Dia pun pas pulang dan sedih banget, dia mendengar ada lagu balet nih. Tiba-tiba dia ngintip ada tetangganya yang lagi nari-nari dan tetangganya itu bener-bener cantik banget. Bahkan saat pelatih baletnya melihat hal itu, dia langsung minta cewek ini menjadi muridnya. Awalnya cewek ini gak mau sama sekali, tapi lama-kelamaan saat dibujuk, cewek ini pun mau mengadakan konser ini. Dan semua orang terpukau sama dia sampai tiba-tiba saat dia jatuh, ternyata cewek ini tuh gak punya kaki dan rok panjangnya memang untuk menutupi kakinya yang gak ada. Tapi pelatih baletnya malah suruh dia untuk tetap percaya diri aja dan akhirnya membuat penonton semakin suka dengan dia. Vampir ini nyesel banget mau menghisap darah cewek, ternyata ceweknya malah jatuh cinta dong sama dia. Karena si cewek selalu nonton film-film dan merasa vampir itu benar-benar keren. Jadinya dia bukannya merasa takut, dia malah makin jatuh cinta. Dia pun pingin banget pacaran sama vampir ini yang membuat si vampir malah ilfil untuk menghisap darah cewek ini. Bahkan akhirnya cewek ini itu posesif banget, dia gulung vampir ini pakai karpet supaya vampir ini gak pergi kemana-mana dan menghisap darah siapapun. Dia maunya vampirnya bersama dia aja untuk selama-lamanya. Di sini malah si vampir yang kena mental. Manusia ini badannya penuh dengan laci, apapun yang dia mau akan berada di laci tersebut. Jadi kalau dia mau tidur akan ada laci yang isinya selimut semua. Begitu juga alarm pekerjaan dia dan semua permainan adanya di laci-laci dia ini. Dia pun sangat bersyukur banget karena laci ini bisa membuat dia punya apapun yang dia mau. Tapi lama-kelamaan laci-laci ini rusak karena sering banget dipakai. Bahkan tubuhnya dia mulai hancur dan semua yang ada di situ usus-ususnya tuh keluar semua. Di situ dia kecewa banget karena dia merasa tubuhnya itu bisa melakukan apapun. Tiba-tiba dia ngelihat ada bolongan di depan kamarnya dia, ternyata ada cahaya di luar. Dia pun baru tahu kalau di dunia ini ada dunia luar yang benar-benar indah. Akhirnya dia berusaha untuk keluar mencari kebutuhan dia dan tidak puas sama dirinya dia sendiri. Putri Duyung sengaja pinjemin parfum Putri Duyung ke temennya dia yang manusia dan ini yang malah terjadi. Jadi Putri Duyung lagi curhat nih sama temennya, tapi temennya itu nggak dengerin dia karena temennya lagi asik melihat cowok yang ganteng. Akhirnya Putri Duyung minjemin parfumnya dia supaya dia katanya sih banyak yang suka. Tapi si manusia nggak tahu kalau bau parfum Putri Duyung itu adalah bau ikan mati. Sehingga cowok yang mau deketin manusia ini langsung jijik banget karena dia dianggap bau ketek. Cowok itu pun langsung kabur. Ternyata ini semua adalah siasat si Putri Duyung supaya temennya kembali dan dia bisa curhat kembali. Dan temennya jadi nggak mikirin cowok-cowok terus. Bocil ini baru pertama kali mengalami jerawatan, akhirnya dia memilih untuk dioperasi besar-besaran supaya jerawatnya hilang. Jadi awalnya bocil ini sering banget makan makanan yang berminyak, tiba-tiba tumbuhlah jerawat yang banyak banget. Pas tahu dia udah jerawatan, temennya langsung kasih dia obat penyembuh jerawat tersebut, tapi dia nggak percaya sama sekali, dia lebih memilih untuk melakukan operasi besar-besaran. Tapi saat operasi, dia pun malah diperban dan diperlakukan benar-benar serem banget. Bahkan dia diperbantu ke sekujur tubuhnya yang membuat temennya akhirnya melepas perbannya dan olesin obat yang tadi temennya tawarin. Bahkan dalam beberapa saat semua jerawatnya hilang dong. Dia pun nyesel banget
banget karena nggak percaya sama temennya ini, guys. Seorang ibu ninggalin anaknya di atas balon udara yang melayang-layang nggak tahu kemana. Jadi awalnya ibu ini baru aja bercerai dengan ayahnya. Akhirnya supaya mereka nggak stres, dia pun ngajak anaknya untuk naik balon udara. Tapi tiba-tiba balon udaranya rusak yang membuat orang yang punya balon udaranya dan ibunya udah sempet turun, tapi anaknya masih terpontang-panting di atas. Akhirnya tim pemadam kebakaran mencoba membantu anak itu mengejar balon udara itu terbang kemana. Si anak yang ada di balon udara itu udah ketakutan banget, tapi untungnya dia masih mau mendengar nih instruksi dari tim pemadam kebakaran. Sehingga dia sendiri yang harus menurunkan balon udaranya, dan pas balon udaranya turun, tim langsung menolong anak tersebut sehingga anak tersebut bisa bertemu lagi dengan ibunya. Kalau kalian yang ada di posisi bocil ini, apa yang kalian lakuin? Komen ya! Domba ini lagi mikirin cara gimana caranya supaya dia nggak usah lompat ke surga karena dia nggak mau banget masuk surga. Jadi domba ini tinggal bersama ibunya, bahkan ibunya lagi bikinin jaket buat dia. Tapi tiba-tiba dia itu dipanggil ke surga sama malaikat sehingga ibunya tuh sedih banget di bumi. Dia pun nggak mau banget loncat ke sungai ini karena kalau udah loncat dia akan berubah menjadi malaikat karena dia udah di surga. Dia mikirin gimana caranya dia melewati barisan itu dan gak harus ke surga ini. Akhirnya si domba memilih untuk mencukur bulunya dan menjadikan bulunya itu seperti tali supaya dia bisa turun ke bumi lagi. Akhirnya pas tali itu udah jadi, dia benar-benar berhasil dong turun ke bumi dan bertemu sama ibunya. Walaupun hanya sementara dan malaikat langsung ngambil domba itu lagi kembali ke surga, tapi si domba udah seneng banget karena bahkan jaket dari ibunya itu udah selesai dibuat, sehingga dia bisa pergi ke surga dengan jaket milik ibunya. Satu rumah ini tiba-tiba hancur karena mengalami tanah longsor. Tapi ketika tim masuk ke rumahnya, tim lebih kaget lagi atas apa yang ada di dalam rumah ini. Jadi tim pertolongan langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk ngecek apakah masih ada yang selamat di dalam rumah tersebut. Ternyata ada nenek-nenek yang udah meninggal dan tidak tertolong, tapi tim masih mendengar suara bayi. Ternyata bayi ini masih hidup dan bisa diselamatkan, tapi tiba-tiba ada suara bayi lain lagi. Ternyata suaranya dari kamar yang dikunci. Si tim ini langsung dong membuka kamar tersebut dan dia kaget banget. Ternyata di sini ada para wanita hamil, yang mana para wanita hamilnya tuh banyak banget. Ternyata mereka itu diculik sama nenek tua yang meninggal di depan untuk mengambil bayi-bayi mereka dan dijual nantinya bayi-bayinya. Untungnya karena tanah longsor ini, para wanita hamil ini dan bayinya bisa diselamatkan. Beruang ini baru aja menikah, tapi pas mereka lagi mau ciuman, tiba-tiba si beruang cowok hibernasi dong. Jadi ini udah tanggal dia untuk tidur seharian, sehingga istri barunya itu benar-benar jadi sedih banget. Dia baru menikah, pengantin baru, tapi harus merayakan Natal sendirian karena suaminya tidur terus. Lama-kelamaan dia jadi kangen sama suaminya di masa-masa dia pacaran, karena di masa menikah dia malah jadi sendiri. Tapi pas dia tidur, bangun-bangun tiba-tiba suaminya hilang. Ternyata suaminya udah selesai hibernasi dan suaminya langsung membalas semua yang harus dia lakukan saat dia tidur. Bahkan suaminya kasih dia hadiah Natal yang banyak banget yang membuat si istrinya jadi jatuh cinta lagi.